Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini hanya lanjutan dari prinsip induksi sebelumnya. Di sini ada contoh yang menarik, yaitu contoh 124 bagian G. 124 bagian G. Di sini dikatakan penggunaan prinsip induksi matematika yang kurang hati-hati atau tidak berhati-hati itu bisa mengarahkan kita ke kesimpulan yang absurd atau kesimpulan yang bermasalah atau jelas bermasalah. Di sini kita diminta untuk mempelajari kira-kira di bagian bukti ini yang disebut dengan bukti, padahal di sini kan ada kesalahan. Silahkan dipelajari kira-kira bagian apanya yang salah. Kalau kita perhatikan bentuknya, di sini kan klaim yang dimaksud itu yang sebenarnya ada kesalahan. Misalnya, jika n anggota bilangan asli dan maksimum dari bilangan asli P sama Q itu adalah n, maka P sama dengan Q. Jadi ini maksudnya begini, max dari P, Q itu misalnya adalah n, katanya P nanti sama dengan Q. Nah, kita coba lihat buktinya, bukti tanda kutip dalam bentuk induksi matematika. S ini kan subset dari n, saya kira cukup jelas. Kita andaikan S ini, metodenya andaikan S ini adalah himpunan yang memuat semua n sehingga pernyataan benar. Di sini saya kira satu anggota S sudah cukup jelas. Kenapa? Ketika satu anggota S, maka P dan Q-nya hanya boleh satu. Berarti kan benar P sama dengan Q. Sekarang asumsikan bahwa untuk K elemen S, ketika K elemen S, apakah benar juga nanti untuk K tambah 1 juga elemen S merupakan maksimum dari P dan Q? Kita perhatikan, maksimum dari P kurang 1 dan Q kurang 1 tentu adalah K, merujuk ke pengandaian. Pengandaiannya kan untuk K elemen S berarti kan K itu adalah maksimum dari P dan Q. Dia maksimum dari P dan Q, sehingga P kurang 1 dan Q kurang 1, katakanlah P kurang 1 ya, P kurang 1 dan Q kurang 1 itu maksimumnya adalah K. Berarti di sini P kurang 1 dan Q kurang 1-nya adalah K maksimumnya. Sehingga menggunakan fakta ini dan hipotesis induksinya, berarti P kurang 1 harus sama dengan Q kurang 1. Akibatnya apa? Kalau P kurang 1 sama dengan Q kurang 1, tinggal ditambahkan 1 kedua ruas, jadinya P sama dengan Q. Berarti kan K tambah 1 elemen S, maka disimpulkan benar untuk semua n bilangan asli. Silahkan diperiksa di bagian mananya yang bermasalah. Kemudian kalau untuk contoh ini bisa mungkin dipelajari sendiri. Terkait dengan ini sebenarnya cuma memberikan petunjuk bahwa ada juga contoh yang mungkin terpenuhi di banyak kasus, tapi pas di kasus tertentu gagal. Contohnya ini menunjukkan pendekatan rumus bilangan prima Pn. Ternyata kalau n-nya 41 dia sudah bukan lagi bilangan prima, makanya gagal menjadi rumus bilangan prima, sehingga tidak boleh tidak mungkin bisa dibuktikan dia dengan induksi matematika. Juga diberikan di sini prinsip induksi matematika yang kuat. Kalau yang tadi itu yang bisa dibilang yang tidak kuatnya. Di sini diberikan S subset dari n yang memenuhi 1 di S, kemudian untuk setiap K bilangan asli mulai dari 1 sampai K itu subset dari S, maka berakibat K tambah 1 elemen S. Maka akibatnya katanya S sama dengan n. Nah, ini bisa ditunjukkan ekivalensinya dengan 122 yang di atas, yang di video sebelumnya. Silahkan dicoba untuk membuktikan bahwa ini ekivalen dengan 122. Berarti kalau kita pandang 122 tadi itu adalah jika P maka Q, kita bisa pandang ini sebagai bentuk jika R maka S. Berarti yang mau dibuktikan adalah ini. Keduanya saling ekivalen atau biimplikasinya. Seperti itu silahkan dicoba, ini tidak terlalu rumit sepertinya. Untuk latihannya bisa dilihat-lihat mungkin untuk lebih mempermantap pemahaman materinya.